Halo guys, balik lagi sama Matt Erox. Untuk video kali ini gue mau sharing tentang bore up. Gue mau sharing apa sih gitu. Gue mau sharing part-part apa aja yang harus disiapin untuk bore up atau stroke up ya, dan part-part pendukung lainnya. Terus juga gue mau sharing kegunaan part-part pendukung lainnya itu untuk bore up tuh apa sih fungsinya gitu. Nah sebenarnya kalau kalian udah punya dananya, ya kalian terima jadi aja, udah taruh ke bengkel, minta begini begitu, kelar gitu ya. Nah tapi kalau gue pribadi kayaknya kurang seru gitu kalau kita nggak riset dulu sama motor yang pengen kita upgrade gitu. Kan nggak enak ya kalau misal kita terima jadi terus kita nggak tahu nih yang diubah tuh apa aja, gunanya apa gitu, ngaruhnya apa ke performance motor kita gitu. Nah sini gue pengen sharing dikit, bukan dikit sih, yang gue tahu aja gitu loh. Semoga ya bermanfaat. Nah yang pertama, yang kalian harus sediain itu mau bore up itu yaitu ya blok mesin yang udah naik diameter pistonnya. Nah jadi tuh banyak kok blok mesin di luaran sana di marketplace. Kayak gue ini pakai BRT. Nah banyak kok merek-merek lain kayak KTC, TDR, terus XTR, apalagi ya dan lain-lain lah, banyak. Nah merek-merek tersebut tuh punya berbagai ukuran juga. Nah pertama BRT itu setahu gue ada yang 62 sama 63 untuk Aerox ya. Terus kedua KTC dia ada 63, 65 sama 66. Gue nggak tahu deh ada nggak 62 atau 61 gitu, gue nggak tahu ada apa enggak. Mungkin kalau kalian tahu ya bisa di komen ya. Terus yang ketiga itu TDR itu ada 62 setengah, 62,5 atau 63. Nah itu untuk TDR. Terus XTR itu kalau nggak salah ada 63. Oh iya, terus ada Moto One juga 63 sama. Nah itu kalian bisa milih, bisa menyesuaikan sama budget kalian lah gitu. Harga-harganya bermacam-macam, dari yang kalau nggak salah dari yang harga 700.000 sampai 1,8an gitu yang paling mahal ya. Nah kenapa sih beda-beda? Nah itu dilihat dari materialnya juga. Materialnya yang bagus dan yang banyak dipakai sama merek-merek tersebut itu blok keramik sama forget piston. Nah blok keramik itu diklaim bisa ngelepas panas lebih cepat dan bisa menahan panasnya sampai berapa derajat gitu. Terus kalau forget piston itu dia lebih ringan. Nah terus sebenarnya kalian juga bisa sih pakai blok original kalian, dibikin ulang boringnya, digedein ulang, itu bisa. Nah tapi itu ya PR sih, harus ke tukang bubut, dan bener-bener harus ke tukang bubut yang profesional menurut gue. Jadi hasilnya presisi dan gak bakal bocor atau trouble nanti ya motor lo. Itu untuk bore up. Nah kalau stroke up kalian bisa ke tukang bubut, stroke standar kalian dinaikin langkahnya berapa mili, tergantung request kalian. Ada juga yang udah jadi. Nah yang udah jadi itu kayak BRT itu dia naik berapa ya, 6 mili kalau nggak salah, 3 ke atas 3 ke bawah itu. Nah kalau kalian udah ubah bloknya dan struknya, nah pastikan cc nya berubah dong. Nah gue di sini mau nunjukin ada aplikasi yang menurut gue ya mungkin kalian juga udah tahu sih, dan ini sangat berguna banget. Itu aplikasi namanya Motorun ya, bukan motoran. Nah ini tuh kalian bisa riset di sini buat cari tahu kayak volume kapasitas mesin kalian baru naik 63 misalnya. Nah terus 63 panjang struknya berapa, 58.
ini kelihatan gak sih? Ini nggak fokus ya kamera gue ya. Pokoknya ini kalian di sini bisa dapat perhitungannya cc-nya 180. Panjang stroke standar kan 58. Kita naik 63 itu jadi 180. Semisal gue pengen naik 65 nih, 65 mm. Nah itu jadi 192. Ini aplikasi gampang banget sih. Jadi kalian cukup tahu ukurannya, kalian bisa dapat ukuran cc-nya tanpa ngitung-ngitung sendiri. Oke, lagi azan. Bentar ya. Nah, ya udah kelar azannya. Kita lanjutin lagi. Nah, ini aplikasi ini kalian bisa ngitung volume kapasitas mesin ya. Nah, semisal spek gue nih 63 terus stroke-nya 64,8. Nah, itu dapatnya 201. Ini sorry ya kalau nggak fokus. Kameranya emang nggak bisa fokus gitu sih. Nah, oke. Nah, itu kalau kalian mau bore up aja ya, atau mau stroke up aja, tok gitu, nggak ganti-ganti yang lain. Nah, tapi sebenarnya karena volume kapasitas kalian udah naik, nah kalian tuh sebenarnya harus ganti yang lain-lain juga gitu loh. Kayak contoh, kalian harus ganti yang namanya head. Sebenarnya nggak usah ganti head sih, kalian cukup porting. Kalau misalnya nggak mau ganti ya, kalian cukup porting aja. Itu biar aliran bensinnya lebih lancar dan lebih banyak dari standar. Karena kan volume kapasitas mesin kalian udah naik, kalian butuh asupan bensin yang lebih banyak dan lebih lancar. Jadi di porting cukup, atau ganti klep besar juga lebih baik gitu. Nah, gimana sih cara nentuin klep idealnya? Di aplikasi motoran itu juga itu ada hitungannya bro. Ini gue bukan promosi ya, tapi ini gue ngerasa aplikasi ini berguna banget, jadi gue share aja. Nah, jadi kalian nih masukin volume kapasitas mesinnya, semisal punya gue 201 cc. Nah, AI ini tingkat aliran udara kalian dan bensin kalian gitu. Correct me if I'm wrong ya. Nah, jadi semisal kalian mau harian itu range-nya 31 sampai 35. Kalau mau yang race atau performance-nya lebih enak itu dari range 24 sampai 30. Nah, bedanya apa sih gitu? Nah, setahu gue kalau 24 sampai 30 itu nantinya peak power lu itu akan muncul di RPM atas. Nah, kalau harian karena untuk keperluan stop and go itu ya peak powernya di RPM menengah gitu. Nah, kalau nggak salah ini BRT ini dia pakainya 32 deh ya. Untuk X-nya diameter ini itu 21,9. Nah, gua kan pakai head 2219 in X-nya ya. Berarti 21,9 dibulatin jadi 22. Nah, kalau buat X-nya ini BRT pakai yang 85. 18,6 dibulatin jadi 19. Nah, kalau misalnya kalian gue pengen buat balap nih gitu, atau gue pengen buat ke pasar tapi biar kenceng aja gitu. Nah, kalian bisa turunin AI-nya. Misalnya berapa 27. Nah, kalian bisa pakai klep yang 24 terus X-nya 20. Atau misalnya kalian benar-benar mau balap gitu, kalian bisa ubah jadi 25 sama 22, 21,7 dibulatin jadi 22. Nah, itu. Nah, jadi si klep ini berpengaruh banget sama tenaga motor lu gitu. Jadi ketika bensinnya masuk, pembakaran kan jadi lebih besar gitu ya. Itu juga terus ngaruh juga ke pembuangan gitu. Ibarat perut lu udah gede tapi mulut lu kecil gitu, kurang kan gitu, kayak aduh ada yang kurang nih, lapar terus gitu. Nah, jadi
harus diperbesar, perutnya tuh yang aliran bensin, aliran udara tuh harus diperbesar. Nah itu kedua itu head. Nah ketiga itu apa namanya, injektor. Nah karena ini udah injeksi motornya, kalian harus ganti injektor. Nah sebenarnya ada hitungannya sih, gue nggak tahu hitungannya, pokoknya dia ada flow rate si injektornya itu. Nah BRT, kalau yang BRT dia nyediain untuk yang 180 cc, 200 cc sampai 250 cc. Nah itu kalian bisa beli sesuai dengan spesifikasi mesin kalian gitu. Itu tuh injektor. Nah kalau misalnya pengen yang lebih murah itu ada pakai injektor R15. Nah jadi kalau yang standar injektornya si Aerox itu 6 hole doang, R15 itu 10 hole. Otomatis lebih banyak, harusnya lebih banyak aliran bensinnya. Itu ketiga injektor. Keempat itu throttle body. Nah injektor sebenarnya dia nempel di throttle body. Nah tapi karena nggak kelihatan, jadi gua nggak bisa nunjukin. Nah ini throttle body. Nah throttle body itu banyak kok di pasaran. Ada yang BRT, ada yang 4S 1M atau 4SIM lah dibilangnya. Nah itu ukurannya macam-macam. Oh iya ada juga KTC kalau nggak salah. Iya KTC ada. Untuk yang Aerox itu 30-32 di 3 merek itu. Nah tapi ini gue pakai punyanya Nmax, ukuran 34. Bisa kok pakai punya Nmax, tapi dia agak miring dikit ininya apa, TB-nya. Nah gimana sih cara nentuin throttle body itu ukurannya? Nah di sini juga di motoran ini ada, semisal kapasitas mesin kalian 201 nih kapasitas mesin gue deh. Nah putaran mesin ini peak power kalian. Kalau nggak salah untuk Aerox itu peak power standarnya 8.500-an. Nah gini, jadi yang ideal itu sekitar 31 sampai 32. Nah kenapa sih gua pakai 34? Nah karena gua nyesuaiin sama profil noken as. Nah ini bagian yang paling penting juga, noken as. Nah noken as itu ibarat apa ya, jantungnya motor lah, buat ngerakin klep, buka tutup klep gitu. Nah jadi klep si noken as juga ada hitung-hitungannya. Nah noken as ini banyak banget aftermarketnya, kayak BRT, terus TDR, ada juga UMA Racing, terus juga ada apa lagi ya, gue cuma tahu 3 itu doang sih. Nah itu setiap noken as itu ada profilnya, ada hitungannya. Nah gue pakai BRT yang seri R. Nah itu seri R dia liftnya tinggi, terus durasinya besar. Nah itu peak powernya kegeser di RPM atas. Nah makanya gue kenapa pakai 34, karena cocoknya untuk mesin gue itu di 9000 RPM itu pakai 33,6 atau bisa dibuletin 34. Nah gitu. Nah itu noken as itu penting juga. Nah sebenarnya noken as standar juga bisa sih kita custom gitu, minta ke tukang bubut. Kalau kita tahu hitungannya ya kita minta berapa nih derajatnya segala macam, gue kurang ngerti juga. Nah itu bisa di custom. Nah tapi ada juga yang beli jadi kayak BRT, dia banyak serinya, seri standar, seri tune up, sama seri R. Terus juga ya TDR kalau nggak salah ada 2 juga, ada seri standar sama bore up. Terus UMA cuma 1 doang kalau nggak salah deh, profilnya gitu. Itu noken as itu yang paling menentukan sih. Biasanya orang-orang tuh belinya BRT tapi di custom lagi ada gitu.
Jadi semisal yang BRT kurang nih, kurang dikit gitu. Nah, mereka dia lagi, mereka papas lagi noken asnya, cari hitungan yang pas, cari karakter yang pas buat si motor itu. Gitu. Apalagi ya? Buat apa? Buat si ini tuh. Oh iya, yang terakhir, yang paling penting juga, semuanya penting sih sebenarnya. Itu ECU. Nah, ECU itu banyak banget aftermarketnya. Itu sebenarnya ECU ini ada ini ya sih, ada apanya? Ada substitusinya, itu open looper sama piggyback. Nah, tapi piggyback sama open looper settingnya nggak sedetail si ECU. Jadi open looper itu cuman buat ngebasahin si bensinnya lebih banyak gitu bensinnya. Kalau piggyback dia bisa ngatur debit bensin di beberapa RPM tertentu, tapi nggak terlalu detail gitu. Nggak semisal di TPS bukaan berapa dia bensinnya berapa. Nah itu kan kalau ECU bisa tuh. Nah itu kalau piggyback. Nah kalau kalian hanya untuk harian, itu cukup sih pakai piggyback sama open looper, itu udah cukup banget. Tapi kalau bisa settingnya itu udah cukup lah. Soalnya harganya juga lebih terjangkau daripada ECU. Nah kalau ECU itu ada Juken 5 itu buat Aerox, ada yang ABS sama non ABS, itu sesuai sama motor kalian ya. Terus juga ada Araser, ada Apitek, terus ada KTC kalau nggak salah ada deh ya. Terus apalagi Uma Racing ada. Nah itu range-nya berbagai macam ya. Ya ECU yang paling terjangkau dan paling bagus dari harga segitu ya Juken gitu. Juken tuh kan harganya sekitar 1,1-an lah, 1 juta sampai 1,2 ya gitulah. Terus Apitek itu 4 juta. Araser ada yang mini, ada yang super. Yang mini itu 4 juta, yang super 7 juta. Itu yang gue pakai yang super. Terus yang Uma Racing juga ada 4 juta kalau nggak salah, sama kayak Araser dia. Sama kayak Apitek, sorry. Gitu. Itu settingnya juga beda-beda setiap ECU. Nah, ECU tuh buat apa sih? Nah, ECU tuh buat setting pengapian bukaan TPS tertentu sama ininya, sama flow bensinnya. Gitu. Jadi ketika TPS tuh apa ya? TPS itu ini, setahu gue ada di throttle body. Ini ada sensornya nih, sensor yang bawah sini kan ada sensor ISC, ada sensor TPS. Nah ini TPS. Nah TPS itu dia bakal ngebaca berapa besar bukaan gas kita. Nah setiap bukaan gas kita tuh nanti disetting di ECU itu. Kita bensinnya berapa banyak, terus pengapiannya berapa, nanti ketahuan AFR-nya berapa gitu. Ya itu sih menurut gua part-part yang penting buat apa ya. Nah yang opsional itu sebenarnya radiator sama air radiator itu opsional. Kalau knalpot sih kalian nggak usah bore up juga pasti udah ganti sih, gue yakin. Ya, nah kalau ini radiator itu opsional sih sebenarnya. Kalau pengen aman ya kalian ganti. Kalau enggak ya standar, kalau nggak salah sih masih cukup kok. Temen gue ada yang pakai bore up pakai radiator standar, itu masih cukup, masih memadai lah. Paling airnya aja sih diganti. Gue sih kan ada orang yang bilang pakai air AC aja, pakai air keran lah segala macem ya. Itu motor lu gitu, maksudnya gue nggak mau. Gue sih nggak mau ya, maksud gue lebih baik kita pakai yang bagus gitu daripada kita coba irit. Oh emang nggak kenapa-kenapa gitu, kita ngerasa nggak kenapa-kenapa, tapi untuk jangka panjang jadi rusak gitu motor lu gitu. Jadi ya ngapain sih lu rela-rela bore up, lu ngeluarin duit banyak buat bore up, tapi nggak mau ngeluarin duit buat beli air radiator yang lebih bagus dikit. Ya nggak usah engine ice lah ya, itu mahal banget anjir, 400.000.
Ya yang lain-lain aja, kayak radiator buat mobil bisa, itu lebih bagus daripada radiator motor biasa menurut gue gitu. Yang Motul ada, terus yang Ipon ada ya. Dan terakhir sih, setelah kalian board up, perawatannya ya lebih dijaga lah ya. Oli sering dicek, air radiator sering dicek. Nah gitu, yang penting itu sih. Setelah board up, perawatannya, jangan board upnya aja, jangan motor tuh dikenceng-kencengin aja ya, tapi kenceng tapi trouble gitu. Tapi kan gak enak ya gitu guys. Oke ya, gitu aja, sekian dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Oh iya, kalau semisalnya gue udah menyentuh angka 500 subscriber, gue mau kasih giveaway sih. Gue mau ngadain giveaway buat kalian. Nah pokoknya nanti ditunggu aja. Semoga cepet subscriber gue naik ya. Giveaway-nya gue rencananya ya part-part untuk Aerox ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe video gue, share ke teman-teman kalian juga. Oke, thank you guys.